Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua telah diberi kenikmatan yang tak terhingga, yang tak terbatas, sehingga kita semua diberi kesempatan bisa menghadiri majelis ini dalam rangka pengajian rutinan selapanan Ranting NU dan Ranting Muslimat NU Desa Karangsari. Mudah-mudahan majelis ini dijadikan oleh Allah majelis yang penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Shalawat salam Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita haturkan keharibaan Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dengan harapan kita semua besok di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berteklah dan saya mungkin saya setuju yang paling sedih pun bapak kula, mama kula, bojo kula, dan ustad-ustad kula sedaya. Nun sewu niki boten ajeng matur kata-kata, boten saged niki saestu Pak Ustad Kabas. Saya sendiri bingung niki. Niki Pak Ustad Ali bingung bro itu dia kayak misi nopo nggih. Duka nggih. Ini nanti minta doanya, dan apabila apa yang saya sampaikan nanti ada kekeliruan, ada kesalahan, mohon ditegur, mohon diingatkan. Kalau salah ya dibenarkan. Intinya saya tidak menggurui, saya tidak menasihati, saya belajar. Bismillahirrahmanirrahim, belajar. Tadi di awal acara ada yang pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Tadi saya belum datang, maaf ya. Dibacakan oleh adik Ulfa dan adik Uki. Tadi membaca surat apa? An-Nisa ya. Surat An-Nisa yang artinya kan perempuan gitu. Jadi karena posisi di sini perempuan, jadi nggak akan bahas yang lain-lain. Insya Allah akan bahas tentang perempuan atau wanita. Wanita itu makhluk yang mulia. Ya, wanita itu makhluk yang mulia, sehingga di dalam Al-Quran itu ada sehingga wanita itu diposisikan dalam Islam itu posisi yang tinggi, posisi yang luar biasa. Seperti di dalam hadis kan ada lafaznya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tidak ada telapak kaki bapak. Itu karena apa? Karena kemuliaan dari seorang ibu, kemuliaan dari seorang wanita. Nah, karena predikat itu tadi, mulianya wanita tadi sampai dalam hadis tersebut diungkapkan, dan ada lagi hadis yang al-mar'atu imadul bilad idza saluhatil bilad. Saya kalau salah mohon maaf ya.
dibenarkan kalau lihat. Wah itu fasadat bilad. Nah itu. Ada juga mar'ah atau perempuan itu adalah tiangnya negara, tiangnya bangsa, tiangnya keluarga. Apabila wanitanya hebat, wanitanya baik, wanitanya sholihah, negaranya juga ikut baik, bangsanya juga ikut baik, keluarganya juga ikut baik. Sebaliknya, apabila wanitanya rusak, wanitanya tidak sholihah, wanitanya bejat, naudzubillah ya, rusak pula negaranya, hancur pula bangsanya, dan rusak pula keluarganya. Nah, dari kemuliaan seorang wanita itu wanita yang seperti apa sih? Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Wanita yang bagaimana? Wanita yang tahu agama, yang tahu ilmu, yang punya iman, yang berakhlakul karimah, yang berakhlakul karimah. Di monggo niku kalian sampai kota amal ya. Mudah-mudahan dana atau harta yang kita infakkan di jalan Allah tentunya akan barokah dan akan berlipat ganda dikembalikan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi tadi ya. Karena wanita mulia tadi dia harus menjaga dirinya, dia harus bisa menjaga dirinya. Kalau laki-laki apa tugasnya? Laki-laki itu harus melindungi atau menjaga dari perempuan. Kalau wanita menjaga dirinya sendiri. Ini Bu, keliling sebentar ya. Jadi misalkan ibu bapak punya anak perempuan, mohon benar-benar dididik, mohon benar-benar dijaga, karena itu akan melahirkan generasi penerus yang selanjutnya. Maksudnya apa? Jangan diumbar, kalau anak ceweknya sering diajak sama teman cowoknya, misalkan main bareng atau boncengan kemana gitu, jangan cuma-cuma langsung diizinkan begitu saja. Terus ketika maghrib belum pulang, dicariin, ditelepon, berada di mana, dengan siapa, sedang apa, punya video call lah kalau perlu, supaya jelas. Hati-hati, indrawasi. Zaman saat ini juga ya, apalagi zaman saat ini pergaulan yang masya Allah luar biasa. Gadget juga itu menjadi salah satu faktornya. Anak-anak zaman sekarang kecil-kecil sudah paham apa yang belum saatnya mereka paham. Nah itu benar-benar harus seorang wanita menjaga dirinya, harus mempunyai sifat malu. Karena di dalam Islam kan ada perintah harus menutup aurat gitu. Menutup auratnya ya harus yang benar. Maksudnya bukan hanya menutup bagian tubuh warna kulitnya saja seperti itu, tapi juga bagian lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi maksudnya tidak pakaiannya ketat-ketat, tapi tertutup semua, bergulung, diikat ke belakang kayak gitu kan. Intinya menutup aurat yang sesuai dengan ajaran Islam, menutup aurat dengan benar. Anak-anak cewek kita yang sudah mulai remaja diajari berkerudung, tidak hanya di sekolah dan di ngaji saja, main juga dijaga auratnya karena sudah menginjak remaja. Jadi harus ada dari pribadi sendiri juga, anak-anak itu dijaga dari segi fisiknya, juga dari akhlaknya tadi. Tidak selalu
tergoda atau menggoda laki-laki yang sedang lewat, teman cowoknya, main bareng dan lain sebagainya. Seperti itu harus dijaga, oke? Adik-adik, oke? Paham, oke? Jadi jangan seneng main sama laki-laki gitu. Apalagi sampai dibonceng-bonceng, dibawa jauh seperti itu. Itu yang dalam hal ini sangat-sangat miris sekali. Sangat-sangat miris sekali. Nah, gimana caranya agar anak-anak kita mempunyai ilmu, berpendidikan, berakhlakul karimah? Salah satunya selain dididik di rumah, juga disekolahkan, dipondokkan, dimasukkan ke madrasah dan lain sebagainya. Intinya dititipkan ke Pak Yai, dititipkan ke guru supaya anak-anaknya dididik dengan baik dan benar. Jadi tidak hanya nikah terus hamil, melahirkan, punya anak terus anaknya ya sudah punya anak ya sudah dijar-jarnya, rendah. Harus memang benar-benar diperhatikan pendidikannya. Nah itu tadi ya, ibu atau al-um tadi juga dia al-madrasatul ula, al-um al-madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anaknya. Nah, gimana kalau ibunya, orang tuanya itu nggak mempunyai pendidikan, nggak mempunyai ilmu, dia akan mendidik anaknya gimana coba? Padahal dia adalah sekolah pertama sebelum ke TK, SD, SMP dan lain sebagainya. Sekolah pertama adalah ibunya. Jadi untuk mempunyai generasi penerus, untuk menjadi orang pendidik, untuk menjadi guru bagi anak tadi ya. Jadi seorang ibu harus terdidik dulu, harus mempunyai wawasan, harus mempunyai ilmu, khususnya ilmu agama. Nah itu penting sekali, karena dia akan menjadi guru pertama bagi anaknya. Dimulai dari di dalam kandungan, di mana anaknya di dalam kandungan diajak bicara atau diajak ngaji dan sebagainya, kemudian melahirkan, menyusui. Di situ pertama kali mengajarkan tentang tauhid, tentang baca bismillah. Nah kalau mau makan dari bismillah ya itu kan dari rumah, dari orang tuanya, khususnya dari ibunya yang memang sering banget bersama anak 24 jam kalau ibu ya, hampir 24 jam itu anak yang selalu bersama ibu. Nah jadi ibu harus benar-benar tahu ilmu untuk mendidik anak tadi. Untuk misalkan anak pipisnya jangan berdiri ya, duduk. Nah seperti itu, harus cawi, harus cebok. Itu juga ilmu-ilmu yang pertama ya diajarkan di rumah. Mengenalkan tauhid, baca kalimat bismillah ini dari rumah. Jangan nantilah besar nanti dia juga bisa sendiri. Nah itu yang salah. Karena untuk kalau pendidikan dasar tauhid pertama kali itu dari rumah guys. Pelan-pelan intinya. Untuk besar nanti ketika memang orang tua tidak mampu, oke, dititipkan ke pendidikan, ke tempat mengaji dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan lagi wanita. Wanita itu mempunyai namanya kodrat ya. Kodrat itu atau yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, yang tidak ada pada laki-laki. Kodratnya wanita itu ada haid, ada hamil dan melahirkan, dan selanjutnya adalah menyusui. Itu sudah kodratnya seorang wanita pasti mengalami seperti itu. Kalau laki-laki kan nggak haid dong, nggak melahirkan, nggak menyusui juga. Nah itu kodrat wanita, udah itu saja. Untuk masalah masak, nyuci, ngepel, ngelang kocok, nyawa nangis dan lain sebagainya, itu bukan kodrat wanita. Itu juga laki-laki juga kan bisa mengerjakannya bareng-bareng. Atau misalkan memang seorang ibu atau wanita tadi yang bekerja ngepel, masak, nyuci dan lain sebagainya, itu bukanlah kodratnya atau kewajibannya, tapi memang dia mencari pahala, mencari ridho Allah, mencari ridho suami gitu. Niatnya seperti itu. Nah, kodratnya tadi apa? Haid. Nah, permasalahan haid yang harus wajib banget kan. Hukum mempelajari ilmu haid itu bagi
wanita itu fardu ain, Bu ya, Mbak, Adik, Bu, Ibu, fardu ain. Untuk laki-laki itu fardu kifayah. Jadi bukan, jangan lepas tangan bapak-bapaknya. Yang haid kan perempuan, yang wajib mengetahui ilmunya ya perempuan gitu ya. Jangan lepas tangan. Sebenarnya bapak-bapak juga itu mendapatkan hukum fardu kifayah. Jadi apabila salah satu sudah ada yang pelajari, oke, gugur ya lainnya. Tapi kalau untuk wanita, ibu-ibu semua harus sendiri-sendiri tahu. Bukan temenku sudah tahu, aku nggak harus tahu, nggak bisa. Karena hukumnya tadi fardu ain, fardu atau kewajiban yang masing-masing individu perempuan harus mengetahuinya, Misalkan suami akan punya istri, istrinya itu belum paham tentang ilmu haid, suaminya wajib mengajarinya ilmu tentang haid. Apabila suaminya nggak bisa, oke, suaminya wajib memberikan izin kepada si istri untuk istrinya belajar ke orang lain, seperti itu. Harus diizinkan, jangan melarangnya, wajib diizinkan. Atau kalau nggak diizini, yang suami aja, oke, aku aja yang belajar, nanti aku kalau sudah bisa diajarkan ke kamu deh, kayak itu bisa, boleh. Intinya seperti itu ya. Intinya jangan di stop, jangan melarang kalau istrinya mau belajar haid. Kalau dilarang berarti si suami harus belajar ilmu haid tadi ya. Karena ilmu haid itu berhubungan dengan aktivitas ibadah sehari-hari. Wanita yang paling mengalaminya ya, yang memang kodratnya mengalaminya. Itu berhubungan dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan mandi wajibnya di mana, dengan berhubungan suami istri di mana. Nah, itu sangat penting sekali, harus diketahui oleh masing-masing individu seorang wanita. Seperti itu Bu ya, harus tahu, bapaknya juga harus tahu. Jadi untuk niat fatwa atau untuk niat murid-murid agama Gusti Allah seperti itu. Tidak hanya dilemparkan ke yang ibu saja, ke yang cewek saja. Sekarang coba saya tanya ya, adik-adik ya. Boleh. Darah haid kan ada syarat-syaratnya. Misal darah yang sebelumnya saya mau bilang dulu, kalau darah yang keluar dari farjinya atau kemaluan atau rahimnya wanita itu cuma ada tiga. Yang pertama darah haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihad.